Shalom teman-teman, welcome to Hope Kids. Teman-teman, sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan Yesus, biar menjadi berkat. Dan hapuskanlah virus corona ini ya Tuhan Yesus. Dan berkatilah teman-teman di rumah ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik, hari ini bersama Kak Jocelyn, Kak Novita, dan Kak Mikaela. Kita hari ini memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Sebelum itu kakak tanya dulu ya kabarnya. Apa kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik pasti lagi semangat kan? Adik-adik di sini pasti punya jagoan. Kakak yakin. Kalau kakak, jagoan kakak itu Tuhan Yesus. Kalau gitu kita angkat lagu Yesus Jagoanku ya. Yesus jagoanku, tak akan ku takut sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Yesus jagoanku, tak akan ku takut sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Nah, adik-adik, karena kita punya Tuhan Yesus sebagai jagoan kita harus selalu bersukacita. Betul kan? Kalau gitu, kita bawakan lagu Oh Sukacitaku ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber sukacitaku.
Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, akan sukacitaku. Pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Adik-adik, kita sudah memuji-muji Tuhan, sekarang kita akan masuk ke dalam penyembahan. Kita mau katakan, ku cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita angkat pujian ini dari awal. Cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami naikkan pujian. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari adik-adik di rumah kita bawa pada Tuhan. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, Bapa yang baik, Kau Allah yang ajaib, penolong bagi kami. Kami sembah Kau Tuhan, Bapa yang baik, Tuhan Yesus sungguh baik. Engkau sungguh baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus.
Dengan lebih sungguh-sungguh kita katakan, ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Yesus. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Mari sembah Yesus, mari sembah Yesus, sembahlah Tuhan kita. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Aba, ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu, datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Layakkan kami Tuhan, untuk masuk ke Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, buat urapan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau yang memberikan perlindungan kepada kami. Keluar masuk kami, Engkau yang melindungi ya Bapa. Engkau memberkati kesehatan kami ya Bapa. Engkau memberkati orang tua kami, teman-teman kami, semuanya di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Masa depan kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Kak sekolah minggu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dia ya Bapa. Urapi Kak Nando ya Bapa. Ya Bapa, Engkau sendiri ya Tuhan yang berbicara melalui Kak Nando. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan sharing firman Tuhan. Shalom adik-adik, ini tiba waktunya untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah, mari persiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya untuk boleh mendengar firman Tuhan. Nah sebelumnya mari kita sebentar buka di dalam Ulangan 5 ayat 16 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini, buat ibadah sekolah minggu yang kami adakan ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan sharing firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan. Mari Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Mari berkati pendengaran mereka Tuhan. Biarlah kiranya apa yang boleh mereka dengar Tuhan, boleh mereka lakukan Tuhan. Dan mereka boleh menjadi terang dan garam di lingkungan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Amin.
Nah, kita mau dengar firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuliakan Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, nah sekarang kita mau dengar firman Tuhan adik-adik. Nah, hari ini firman Tuhan yang mau kita dengar sungguh sangat spesial adik-adik. Kenapa spesial? Karena hari ini kita akan diajari untuk menghormati orang tua dari satu pribadi di dalam Alkitab. Mau tahu nggak adik-adik siapa? Nah, benar. Iya, satu pribadi itu kita mau belajar dari Daud. Nah, Daud itu adalah orang yang taat kepada orang tua. Nah, kita mau lihat dulu ya, gimana sih Daud bisa dikatakan sebagai seorang anak yang taat kepada orang tua dan menghormati orang tua. Nah, adik-adik yang di rumah, mari persiapkan Alkitabnya. Coba sama-sama kita buka ya Alkitab kita di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Nah, kakak akan bacakan terlebih dahulu ya. Ayat 12, demikian firman Tuhan. Daud adalah seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikut Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Nah adik-adik, nah kita mau dengar satu pribadi dari yang namanya Daud. Daud dikasih tugas sama bapaknya untuk menggembalakan domba. Nah adik-adik, kalau biasanya kita tahu menggembalakan domba itu di mana? Di lapangan kah? Atau di mana? Ya benar, di lapangan. Salah. Di mana? Coba, yang banyak rumputnya ya kan? Nah, jadi buat adik-adik, Daud taat dan setia dengan perintah bapaknya untuk menggembalakan domba. Nah, tahu nggak sih berapa domba yang mau digembalakan sama Daud? Ayo, berapa? Ayo berapa? Ya, 2 dan 3. 2-3 ekor yang digembalakannya. Nah, tahu nggak adik-adik? Dia setia dengan pekerjaan yang dikasihkan orang tuanya. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Coba kalau di rumah, adik-adik kalau disuruh cuci piring mau nggak? Atau pas di hari Minggu, sama seperti hari ini, ketika kita sama-sama ibadah, ketika mama kita membangunkan kita dari Senin sampai Sabtu, mama kita membangunkan kita untuk pergi sekolah. Tiba hari Minggu dibangunkan. Mau nggak kita dengarnya? Nah, kalau hari Minggu pasti rasanya berat banget untuk bangun. Nah, jadi kalau adik-adik ngerasa aduh gimana gitu, kesal sama orang tua, gimana jadinya ya kan? Sedangkan Daud ketika disuruh bapaknya untuk menggembalakan kambing domba, sedangkan abang-abangnya ikut untuk berperang dengan Raja Saul. Beda kan? Yang satu menggembalakan, satu ya adik-adik tahu ikut dengan Raja Saul. Nah, adik-adik juga seperti itu. Ya, yang semua yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan. Sebab ada katanya ya di firman Tuhan, adik-adik juga boleh baca sama-sama dari rumah. Coba adik-adik lihat ya di dalam firman-Nya Keluaran 20 ayat 12. Apa katanya di situ? Coba sama-sama ya kita melihat Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Kakak bacakan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, coba lihat. Hari ini kan kita diajar untuk menghormati orang tua. Ya, berarti kita diajar untuk menghargai, menghormati orang tua kita. Enggak cuman itu perintah dari siapa-siapa, tapi memang dari firman Tuhan adik-adik.
Tuhan sendiri yang bilang bahwasanya kita harus menghormati orang tua, bukan karena disuruh abang ataupun disuruh siapa-siapa, tapi itu karena perintah Tuhan untuk menghormati orang tua. Kenapa katanya tadi? Supaya lanjut usia kita. Adik-adik mau nggak panjang umur? Iya, kakak juga mau panjang umur. Makanya adik-adik, hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, kita lakukan. Kalau kita disuruh untuk menghormati orang tua, ya kita hormatin orang tua dong. Supaya apa? Supaya lanjut usia kita. Kenapa lagi? Karena itu perintah Tuhan Allah kita. Tuhan pencipta langit semesta. Baru apalagi adik-adik? Kenapa sih kita harus menghormati orang tua kita? Kenapa kita harus taat kepada orang tua kita? Karena ya orang tua kita itu terlebih dahulu mengasihi kita. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi manusia, mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Begitu juga dengan orang tua kita. Ketika dia memarahi kita, menyuruh kita, itu karena dia sayang sama kita adik-adik. Bukan karena dia mau bawel, cerewet, enggak. Tapi itu karena dia mengasihi kita. Dia pengen supaya adik-adik yang di rumah, kakak Nando, supaya kakak Nando itu sama-sama mengasihi orang tua. Karena dia itu tahu, dia tahu yang terbaik buat kita. Sama dengan Tuhan Yesus yang sudah mau mati demi dosa-dosa kita. Jadi adik-adik, ya buat hari ini adik-adik harus taat sama orang tua. Ya, kalau disuruh bangun pagi cepat, bangun pagi. Nah, kalau disuruh cuci piring, cucilah piring. Ya, baru apa lagi tugas adik-adik? Menyapu rumah. Ada yang menyapu rumah? Oh iya, kakak Nando juga sering dulu adik-adik. Kalau waktu kecil, ya bahkan sampai sekarang kakak Nando disuruh cuci piring, sapu rumah. Nah, adik-adik juga sama. Gitu, ketika orang tua minta pertolongan lagi, ya kan mungkin kalau kita lihat ya adik-adik orang tua kita yang sedang bekerja pulang dari pekerjaannya, mungkin sering kan kalau kita adik-adik disuruh tolong dong, misalnya ini ya kakak Nando aja, Nando ambil air minum. Kalau kakak Nando bilang malas, sedih nggak hati orang tua kita? Sedih adik-adik. Makanya buat adik-adik, kalau ketika disuruh papa mamanya di rumah disuruh ambilkan air minum, segera kita ambil. Supaya apa? Dia pun senang, ya kan? Panjang umurnya. Baru apalagi kita sendiri pun panjang umurnya adik-adik, sesuai firman Tuhan. Sebab katanya tadi ya, di Keluaran 20 ayatnya yang 12, kakak Nando ingatkan lagi ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu pesannya. Jadi adik-adik, ya bukan karena kita harus itu siapa, enggak, tapi karena perintah ini dari Tuhan sendiri untuk menghormati orang tua. Kita hormatilah orang tua kita. Ayo mulai sekarang, siapa yang mau menghormati orang tua? Ayo angkat tangannya. Kakak juga loh. Ya, kakak juga mau. Ya, buat adik-adik yang di rumah, tetap semangat, tetap menghormati orang tua. Bukan cuma orang tua, tetapi orang yang lebih tua daripada kita. Semisalnya kakak kita, abang kita, opung kita, kakek nenek kita. Ya, siapapun yang lebih tua daripada kita hormati. Ya, buat adik-adik semua, hari ini kita mau belajar untuk menghormati orang tua dari satu pribadi yang namanya Daud. Ketika Daud disuruh bapaknya untuk menggembalakan domba, dia taat. Nah, sebab apa? Ketika kita taat, ada upah yang diberikan Tuhan sama kita. Apa upahnya adik-adik? Siapa yang tahu? Oke, angkat tangannya. Ada? Nah, iya, benar. Upahnya supaya lanjut usia kita, panjang umur kita. Siapa yang mau panjang umur? Ya kakak juga dong. Masa kalian aja? Ya kakak juga mau. Jadi buat adik-adik, hari ini pesannya ya untuk adik-adik dimanapun berada, yang di rumah, ya mari sama-sama kita untuk menghormati orang tua kita,
untuk taat kepadanya. Sebab apa? Itu perintah dari Tuhan Allah kita. Yang kedua, kenapa kita harus taat kepada orang tua kita? Karena dia mengasihi kita. Terlebih dahulu mengasihi kita. Sama dengan Tuhan Yesus, Bapa di surga telah mengasihi manusia. Jadi adik-adik, buat hari ini ya, kakak berharap supaya adik-adik semua yang mendengar melakukan firman Tuhan. Baru ingatlah bahwasannya ya, ketika kita pun ngerasa orang tua kita kadang kan dia mau cerewet sama kita, bawel sama kita, tapi jangan mengira bahwa mereka itu semata-mata mau marah-marah, enggak, tetapi itu semua karena dia mengasihi kita, karena dia mau kita menjadi anak yang baik, anak yang sukses, anak yang berhasil, sehingga ia selalu kalau kita salah dia ingatin. Kalau kita misalnya kan, kalau adik-adik semua yang di rumah kayak kanan juga kan sering juga main handphone ini, main Mobile Legends, Free Fire. Nah kan kadang kita mau lewat waktunya dimarahi. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena orang tua kita sayang sama kita. Ya adik-adik, oke. Jadi buat adik-adik semuanya, ya saya berharap yang dengar firman Tuhan, marilah sama-sama kita lakukan firman Tuhan. Karena ini bukan maunya Kak Nando, bukan maunya orang tua kita di rumah, tapi karena satu, perintah Tuhan. Yang kedua, karena kita mengasihi orang tua kita. Jadi buat adik-adik semua yang di rumah, mari ya dengarkan firman Tuhan. Ya supaya kita dapat beroleh yang namanya umur panjang. Oke adik-adik, sip? Oke. Nah, jadi inilah sharing firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan, dan kakak berharap adik-adik sekolah minggu tetap setia mendengarkan ibadah sekolah minggu. Jangan letih-letih, jangan mengira bahwasannya karena kita ibadah seperti ini kita jadi malas-malasan, enggak, tetapi kita berdoa supaya apa? Bangsa kita dipulihkan, baru supaya corona ini selesai. Jadi buat adik-adik semuanya, pasangan Kakak Nando tetap semangat, tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebentar ya adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa, ya kita berdoa menutup firman Tuhan. Adik-adik, lipat tangannya, ya tutup matanya. Sebentar juga kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, ya Bapa. Sekalipun kami lakukan secara online ya Tuhan, mari berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang boleh mendengar, menyaksikan firman-Mu secara online ya Tuhan. Mari berkati mereka Tuhan, perlengkapi mereka Tuhan dengan firman-Mu Bapa, perlengkapi mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus jamah mereka ya Tuhan, jamah hati pikiran mereka Tuhan, telinga mereka Bapa, sehingga apa yang boleh mereka dengar, mereka boleh lakukan Bapa, dan mereka boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai anak-anak sekolah minggu yang boleh mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap kakak-kakak sekolah minggu yang boleh mengambil bahagian pada hari ini Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Mari Engkau berkati setiap kakak sekolah minggu ya Tuhan. Ya Bapa, tidak lupa juga kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Engkau pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau pulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Engkau pulihkan bangsa Indonesia dari virus COVID-19 ya Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh berserah Tuhan. Biarlah kiranya kemuliaan-Mu turun atas Indonesia ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Tuhan, sebentar kami juga akan pulang Tuhan, dan kami rindu menerima berkat yang datangnya daripada-Mu. Adik-adik sekolah minggu, mari angkatlah tangan-Mu, pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah.
yang datangnya dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang hidup, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom teman-teman. Sebelum ada hafalan, kita nyanyi dulu ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Teman-teman, ada hafalan kita minggu ini adalah Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah teman-teman, kita harus selalu taat kepada orang tua kita seperti yang diperintahkan oleh Tuhan ya. Jangan lupa dihafal hafalannya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.